Perhatian, ini bukan sekadar video motivasi biasa. Yang akan kita bahas di sini bisa mengubah cara kamu melihat dunia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku mau kamu jawab satu pertanyaan. Kenapa selama ini impianmu belum terwujud? Coba pikir baik-baik. Apakah kamu sudah bekerja keras? Sudah berdoa? Sudah mencoba segala cara? Tapi kenapa impian itu tetap terasa jauh? Karena kamu mengejarnya. Ya, ini mungkin terdengar aneh, tapi Neville Goddard mengatakan sesuatu yang bisa bikin kita berpikir ulang tentang konsep manifestasi. Kita sering diajarkan bahwa kalau mau sesuatu, kita harus mengejarnya. Tapi Neville punya sudut pandang yang berbeda. Jangan mengejar impian, karena impian tidak perlu dikejar. Impian hanya perlu disadari. Bab 1. Bayangkan dunia di mana kamu tidak perlu lagi berusaha mati-matian, tapi semua yang kamu inginkan datang dengan sendirinya. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah hukum alam yang sudah ada sejak awal waktu. Kenapa mengejar impian malah membuatnya semakin jauh? Oke, mari kita masuk lebih dalam. Bayangkan kamu sedang berlari mengejar bayanganmu sendiri. Semakin kamu berusaha menangkapnya, semakin bayangan itu menjauh. Tapi begitu kamu berhenti dan berdiri diam, bayangan itu justru mendekat dengan sendirinya. Ini adalah metafora sempurna tentang bagaimana impian bekerja. Ketika kita terus-menerus merasa kekurangan, merasa butuh, merasa harus berjuang keras, kita justru mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kita tidak memiliki apa yang kita inginkan. Dan hukum tarik-menarik bekerja seperti cermin. Jika kamu mengatakan, "Saya ingin uang," alam semesta hanya mendengar bagian, "Saya ingin," yang artinya kamu belum punya. Jadi yang dipantulkan kembali kepadamu adalah situasi di mana kamu terus-menerus ingin tanpa benar-benar memilikinya. Dalam surat Roma pasal 4 ayat 17, tertulis, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Neville Goddard percaya bahwa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu bukanlah mengejarnya, tapi menghidupkannya dalam pikiran dan perasaan kita seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Bab 2. Jadi, bagaimana kalau selama ini kamu melakukan manifestasi dengan cara yang salah? Bagaimana kalau kuncinya bukan di tindakan, tapi di kesadaran? Manifestasi bukanlah usaha, tapi keadaan kesadaran. Bayangkan ada dua orang yang ingin menjadi kaya. Orang pertama bekerja keras setiap hari, mengeluh betapa sulitnya mendapatkan uang, selalu merasa kekurangan, dan berpikir bahwa dia akan bahagia hanya jika dia sudah kaya. Orang kedua tidak bekerja lebih keras dari yang pertama, tapi dia hidup dalam perasaan kaya. Dia bersyukur atas uang yang dia punya, sekecil apapun itu. Dia merasa cukup, tenang, percaya diri. Dia melihat dirinya sebagai orang kaya, bahkan sebelum rekeningnya penuh dengan uang. Menurut Neville, orang kedua ini lebih mungkin menarik kekayaan ke dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah berada dalam kesadaran yang tepat. Dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24, Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kuncinya ada di kata, telah menerima. Artinya, sebelum sesuatu terwujud di dunia nyata, kita harus lebih dulu menerimanya di dalam kesadaran kita. Bab 3. Jadi bagaimana cara berpikir seperti ini? Neville mengajarkan teknik sederhana tapi sangat kuat yang disebut Feel It Real. Ini bukan sekadar afirmasi atau visualisasi biasa. Ini adalah seni merasakan bahwa kita sudah memiliki apa yang kita inginkan. Langkah-langkahnya sederhana. 1. Pilih momen kemenangan kecil misalnya. Kalau kamu ingin kaya, jangan langsung membayangkan punya miliaran rupiah. Itu terlalu jauh bagi pikiran bawah sadarmu. Bayangkan sesuatu yang lebih kecil tapi tetap menggambarkan kekayaan. Seperti menerima notifikasi transfer, masuk atau makan di restoran mahal tanpa melihat harga. 2. Gunakan indera sebanyak mungkin saat membayangkan. Coba dengarkan suara di sekitar, rasakan tekstur benda di tanganmu, cium aroma di udara. Semakin nyata gambaran ini di pikiranmu,
semakin kuat efeknya. 3. Lakukan sebelum tidur. Saat kita berada di antara sadar dan tidur, pikiran bawah sadar kita lebih terbuka menerima sugesti. Di momen ini, ulangi imajinasi tadi, rasakan seolah-olah itu benar-benar terjadi. 4. Lupakan dan jalani hidup. Ini bagian yang sering diabaikan orang. Setelah melakukan teknik ini, kamu harus melepaskannya. Jangan terus-menerus mempertanyakan kapan impian itu akan terwujud. Percayalah, jika kamu sudah merasakannya sebagai kenyataan di dalam, alam semesta akan mengatur sisanya. Bab 4. Kalau kamu benar-benar memahami konsep ini, kamu tidak akan pernah melihat manifestasi dengan cara yang sama lagi. Kesimpulan, stop mengejar, mulai hidup dalam keadaan sudah memiliki. Jadi, berhenti mengejar impian. Sebaliknya, sadari bahwa impian itu sudah menjadi kenyataan di dalam dirimu. Ketika kamu hidup dalam keadaan memiliki, dunia luar akan menyesuaikan diri dengan kesadaranmu. Neville Goddard tidak sekadar mengajarkan teori kosong. Dia menunjukkan kepada kita bahwa hidup adalah cerminan dari kesadaran kita sendiri. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna." Perubahan hidup bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam pikiran dan perasaan kita. Sekarang, aku ingin tahu, apa impian yang selama ini kamu kejar? Dan bagaimana perasaanmu setelah mendengar konsep ini? Tuliskan di komentar. Pastikan like video ini dan subscribe, supaya kamu terus mendapatkan update video berikutnya tentang hukum tarik-menarik. Karena siapa tahu, video berikutnya adalah jawaban yang selama ini kamu cari.